Kan udah on kan, Bluetooth kan? Harusnya, Oke, Bluetooth kan? harusnya sih udah. Ngeceknya gimana kok udah on belum ya? Dengan iman. Oke, oke guys. Self recording number one. Udah siap? Intro dulu ya. Wait. Kita mark ya, mark waktu ya. Ikutin mark waktunya Ko Jin. Oke. Oke, kita mark waktu ya. 3, 2, 1. Hai semuanya, it's good to see you guys. How are you? Sekarang kita mau sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. So persiapkan hati kalian, kita menyanyi sama-sama. I call you son, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. For I call you son. And you came to my rescue, and I wanna be where you are. Falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord, all I am is yours. My whole life I place in your hands. God of mercy, humble I bow down. Lord, all I
concern, and you came to my rescue, and I just wanna be where you are. Just wanna be Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. So siapkan hati kalian, siapkan pikiran kalian. Untuk teman-teman yang mau prayer request, boleh klik tombol di bawah ini, asik. So, enjoy the service.
Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi di online service dan puji Tuhan kita semua dalam keadaan yang sehat tentunya dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Gak terasa kita sudah masuk di bulan Juli minggu pertama, dan hari ini kita akan masuk dalam perjamuan. Jadi get your bread ready dan juga jangan lupa anggur perjamuannya hari ini. Oke? So hari ini saya mau baca dari Markus 2 ayat 23 sampai 27. Saya baca yuk sama-sama. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan?" Ayat 26. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Ini satu kejadian di mana murid-muridnya sedang berjalan dan memetik gandum sambil melakukan sesuatu di tengah hari Sabat. Dan mereka dikritik dan dipertanyakan why? Karena pada hari Sabat mereka memiliki suatu petunjuk, satu guidebook, satu rules, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan apparently, apa yang dilakukan oleh para murid-murid itu adalah masuk di dalam daftar yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Siapa yang membuat daftar-daftar do's and don'ts? Orang-orang Farisi. Berdasarkan 10 hukum Taurat Allah, mereka membuat peraturan-peraturan seakan-akan memagari supaya hukum Allah itu aman. Jadi dipagari dan dipagari dan dipagari. Begitu banyak dan tebalnya pagarnya sampai mereka lupa kenapa ada hari Sabat. Jadi kita bisa lihat dalam cerita ini, orang-orang Farisi sangat-sangat mengingat dan sangat-sangat menghargai hari Sabat. Tapi mereka lupa esensi daripada hari Sabat. Kenapa Tuhan memberikan contoh pada penciptaan bahwa ada hari Sabat? Kenapa? Ya, di situ mereka lupa, begitu sibuk sampai mereka lupa esensinya. Tapi Yesus mengingatkan mereka bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. Katakan manusia, saudara. Manusia. Dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi yang lebih penting menurut Yesus adalah manusianya. Ya. Jadi Sabat dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Nah, kenapa dibilang bukan sebaliknya? Karena bagi orang Farisi, hari Sabat ini jauh lebih penting dari segalanya. Termasuk lebih penting dari melakukan kebaikan, termasuk lebih penting dari melakukan mukjizat. Itu semua, hari Sabatnya itu lebih penting daripada semuanya. Tapi Yesus mengingatkan, ingat loh, Sabat itu penting, tapi yang lebih penting adalah manusianya. Ya, ini lebih penting daripada hari Sabatnya. Nah, jadi yang diingatkan di sini adalah mengenai Sabat, yaitu hari ini bukan mengenai hari Sabatnya, kapan hari Sabatnya, tapi alasan di belakangnya. Hari ini saya mau berbagi kepada kita semua, dan saya berikan judul Finding Rest in Stressful Times. Saya nggak tahu saudara sehari-hari ini sering nonton YouTube, podcast, dan sebagainya dalam hari-hari yang waktu-waktu kita miliki ya. Sejak work from home kita punya banyak waktu, dan kita punya kesempatan untuk melihat YouTube, podcast, dan sebagainya. Dan saya nggak tahu sudah berapa banyak tips and tricks and guides and all that, pointer-pointer yang diberikan bagi saudara dan saya supaya kita bisa melalui masa ini dengan baik. Dan semua itu adalah sesuatu yang baik. Tapi jangan lupa bahwa hari Sabat itu diciptakan untuk saudara dan untuk saya. Hari Sabat atau kita sebut menjadi hari di mana kita beristirahat, finding rest in stressful times, finding rest dalam keadaan yang pandemi, finding rest dalam kesibukan kita. Sibuk, saya nggak sibuk, saya work from home. Oh ya, sibuk nggak berarti harus keluar dari rumah. Bisa sibuk nonton YouTube sosial media,
sibuk di daring, e-commerce, macam-macam. Sibuk itu bisa macam-macam, saudara. Tapi Sabat berbicara mengenai finding rest. Karena kita seringkali lupa bahwa kita itu semua membutuhkan rest. Now, what happens when we rest? Apa yang terjadi waktu saudara dan saya mengambil waktu untuk beristirahat? You see, one is, do you realize, pernah lihat nggak saudara, kalau di mall kita mungkin ngelihat anak kecil berlari dikejar ayahnya di belakang atau ibunya dikejar, gitu ya, dikejar-kejar gitu. Do you realize that's the same scene? Mungkin kalau kita di syuting, itu that's the same scene between God and us. God the Father and us sebagai anak-anaknya. Seringkali Tuhan mengejar kita dan kita terus sibuk berlari-lari seperti anak kecil. Jadi terbalik. God is not the moving goalpost. Tuhan tuh bukannya Allah yang berpindah-pindah dan berubah-ubah. Tapi kita yang berlari-lari senantiasa, sibuk beraktivitas, sibuk berlari-lari, itu kita. Dan kita berlari-lari seperti anak kecil di dalam mall yang dikejar oleh bapak kita. Masa sih? Iya, karena seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, semua berbicara mengenai bagaimana Tuhan dengan segala upaya mencoba mengejar saudara dan saya. Mencoba menangkap saudara dan saya. Mencoba membawa kita masuk ke dalam perjalanan kasih yang Dia ingin berikan dalam hidup kita. Dia mengejar-ngejar kita. Di perjanjian lama dia berbicara melalui nabi-nabinya agar bangsa-bangsa bisa bertobat kembali kepadanya. Lalu akhirnya karena nabi-nabi yang dimatikan, dibunuh dan sebagainya, akhirnya Tuhan mengirimkan sebagai Bapa yang baik, mengirimkan Yesus untuk datang supaya Dia bisa menangkap saudara dan saya. So what is it all about? You see, I think Alkitab itu is a love story. Satu perceritaan kasih. Betapa besarnya kasih Allah bagi saudara dan bagi saya. And so, point number one adalah when we rest, we hit the pause button. Kita hit the pause button, pencet pause ya. And then kita just turn around and embrace God, to enjoy His presence, enjoy His love, and to enjoy God, the Father. Saya ingat saya punya anak yang kalau waktu dia lari gitu, kita kejar dari belakang, gitu ya, kita kejar dari belakang, and then dia stop, and then dia turn around and he does that. And kita datang langsung peluk dia, and we just hug each other, nggak say anything, nggak do anything, just hug each other. You know, the feeling sebagai bapak, itu so warm, you know, like I got you. The feeling of hugging is like I got you. Everything is fine. Apalagi kalau kita anak-anak tuh lagi rasa takut. Misalnya mereka di ruangan yang gelap dan mereka lari di rumah saya. Kita every weekend anak-anak itu tidur di kamar saya. Tapi jarak pintu kamar dia ke kamar saya lumayan jauh dan agak gelap. So apa yang terjadi adalah dia akan teriak dulu di depan pintu dia dan bilang, "Dad, pintunya dibuka." So I will open the door supaya ada sinar. And then dia bilang, "Ready? 3, 2, 1, and then dia run with all his might." Dan kita buka lengan kita dan kita menyambutnya, and then boom, tertabrak tapi kita peluk. It's like saying, it's okay, everything is fine. Saudara, when was the last time we do that kepada Abba Father? In so many things. Begitu banyak kesibukan kita hari-hari ini di dalam work from home. When was the last time kita take time and embrace, memeluk Abba Bapa dan bilang, I just want to enjoy you. I just want to enjoy your presence. I just want to enjoy your love. Bapa, I miss you. When was that last time? We'll find that time when we rest in God. Amen, saudara? You see, in a time of rest, what we are doing is nothing. We are not doing anything so that God can do everything. At the end of the day, kita mengetahui bahwa peran kita sangat minim. In fact, peran kita sebagai anak kecil
sebagai anak, sebagai diilustrasikan sebagai anak kecil adalah really just to wait on Him. Saya hari-hari ini lagi buat project dengan anak-anak saya dalam kesibukan work from home ini. Kita mencari aktivitas untuk mereka bisa beraktivitas. Dan di dalam aktivitas itu mungkin saya mengerjakan 90% dan dia hanya mengerjakan 10%. Atau bahkan kadang-kadang saya mengerjakan 100% dan dia hanya berdiri di sana aja atau duduk di sebelah saya dan sebagainya. But when we finish the project, dia akan masuk dan dia bilang sama maminya, project complete. We did it. Daddy sama I, we did the project. I think there is something yang Tuhan inginkan loh dalam hidup kita. But for us to stop doing, just don't do anything. Because God can do everything. Apa yang kita tambahkan nggak akan menambahkan di hasil. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah kerja keras kita tidak menambah-nambah karena berkat itu datangnya daripada Allah. So it's like let God do the work and we just sitting next to God and say, I'm here. I just want to be with you. I just want to see you do everything. And yet when it's done we can say, oh wow, we did it. Right? Roma 4 ayat 3 mengatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Pertanyaan saudara, apa yang dilakukan Abraham begitu hebat sampai dia diperhitungkan menjadi kebenaran? Nothing. One day Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham was not expecting anything. He wasn't doing anything. Nothing. He wasn't dreaming of anything. And then Tuhan datang kepada dia dan bilang, Abraham, aku akan buat kau jadi bapa bagi segala bangsa. And now all Abraham did was, nice. That is the same exact illustration bahwa we should take time to just sit next to the Father, duduk di sebelah Bapa, and watch Him. And watch Him. Ya, banyak orang bilang, oh ya, but we must do something. Okay, but I want you to know bahwa by doing something, gak necessarily akan menghasilkan sesuatu. But by sitting quietly, resting in God, and just let God do a lot of things in your life, seringkali itu bisa menghasilkan jauh beyond apa yang kita bisa bayangkan. Amin, saudara. Si Bapa kita, the one thing about our Father, right? The one thing about our Father loves to chase after us. Dia senang ngejar saudara dan saya because He wants us to feel His love. Yang kedua, our Father punya character of grace. What is grace? Grace is undeserving reward. Ya, sesuatu yang tidak kita earn, sesuatu yang tidak kita layak kita terima, itu namanya grace. Pertobatan, keselamatan kita nggak layak, upah kita adalah dosa, tapi Aba Bapa datang dan memberikan keselamatan bagi kita supaya hidup kekal abadilah yang kita miliki. There is grace for you, there is grace for me, and His grace for you and for me is abundantly, exceedingly. Saudara, waktu kita rest in His presence, rest next to God, ya saya mengatakan bahwa kekuatan kita menjadi dipulihkan. Kaki-kaki kita berlari dan gak pernah letih. Kenapa berlari dan gak pernah letih? It's because our Father by grace, dia pick us up and carry us to the point where you want to be. Saudara, by grace, you know what's grace? You not doing anything, God does everything. And that's more than enough. So when we rest, we are allowing God to move in our life. And kita belajar untuk receive. I want you to take this time. Ayo ambil waktu 1 menit. Ambil waktu 2 menit ini. Just sit still in this service when you're watching YouTube ini. Just sit still and just say, God, I just want to receive. God, I just want to receive. Ayo belajar. God, I just want to sit next to you. Aku mau duduk di sebelahmu. And just want to receive your goodness, your mercies, your faithfulness, abundantly in my life, exceedingly in my life. Because that's what God wants to give you. Itu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita semua. Yaitu untuk kita menjadi penerima kasih karunia yang baik. Saudara,
when we rest, kita make the time, make a point, di mana kita not doing anything supaya kita bisa mendengar. Kita punya 2 telinga, tapi kita mendengar itu adalah sesuatu yang mungkin agak rumit bagi kita, karena kita nggak terbiasa, saudara. Roma 10 ayat 14 mengatakan, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, waktu kita doing rest, making a point and hitting rest, kita bukan hanya berhenti dari aktivitas kita bergerak. Kadang-kadang kita diam. Saudara pernah duduk diam, tapi otak saudara, hati saudara lagi bergejolak. Kita diam secara fisik, jasmani, tapi di jiwa nih, secara pikiran, akal budi kita sibuk. Hari-hari ini saya suka mengalami seperti itu, saudara. Saya lagi ada hobi merestorasi kendaraan. Jadi walaupun saya duduk tenang di tiduran di kamar saya duduk tiduran dengan tenang. Tapi otak saya berputar. Oh, saya mau begini. Oh, saya mau begini. Oh, saya mau. Just me know, guys, no. When we rest in God, we make it a point di mana akal budi kita bilang tenang, be still, and know that He is God. Be still and know that He is God. Saudara, banyak orang mau melakukan bigger things. Orang bilang, saya mau melakukan hal yang lebih besar lagi bersama dengan Tuhan. Saya mau Tuhan percayakan saya lebih banyak lagi. Tapi saudara nggak bisa melakukan hal-hal yang lebih besar kecuali saudara belajar untuk mendengar dahulu. For us to trust, for us untuk bisa lebih percaya, kita perlu bisa mendengar suara Tuhan. And we take a rest so that we can hear the voice of God. Saudara, kapan terakhir kali saudara having a rest in God, in His presence, in His love? Just say, God, just want to spend this time with you, to rest, listen, to embrace, and to receive. Wow, powerful. Saudara, kalau saudara sudah lama belum pernah finding rest, this is a good time. Find time this week to find rest in God. I just want to close with this. Bahwa if you and me, we want to do bigger things in Christ, then we have to listen to God. What is rest? Rest is the powerful action of making time to embrace God's grace and promises for our life. Saya ulang. What is rest? Rest is the powerful action of making time to embrace God's grace and His faithfulness in your life. Istirahat di dalam Tuhan. Suatu tindakan yang kita ambil dengan sengaja untuk kita bisa merasakan, memeluk Tuhan dan merasakan kasih-Nya, anugerah-Nya dan kesetiaannya dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin, saudara. Let's just find rest. Don't rush. Let's just find rest. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan, saudara. Dan dalam perjamuan ini salah satu yang kita mau ingat adalah we want to pause our life. We want to rest in Christ. And we want to remember apa semua kebajikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Terutama Yesus yang telah mati di kayu salib, supaya saudara dan saya, kita bisa hidup kekal abadi. Saudara, janji Tuhan, iya dan amin bagi engkau dan bagi saya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Karena kasih-Nya bagi saudara dan bagi saya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ayo, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Amin. Yuk kita ambil roti kita dan cawan kita ambil. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan roti, Ia mengangkat roti, Dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Let's just this communion. Let's just take the time and meditate on God's goodness. Tubuhnya yang dipecah-pecahkan supaya kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal abadi. Saudara, ucapkan terima kasih. Terima kasih. It's a fellowship. It's satu persekutuan yang kami mau terima Tuhan hari ini. As we take time, as we pause to embrace your love, to embrace you, to embrace and remember your faithfulness, your goodness in our life. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita makan roti ini sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, karena darah ini, cawan ini yang kita pegang adalah darah Kristus yang terkucur di atas kayu salib supaya bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang kesehatannya membutuhkan pertolongan, saudara yang membutuhkan pertolongan secara finansial, saudara yang membutuhkan pertolongan secara ekonomi, biar melalui perjamuan ini, melalui cawan ini, biar itu semua kita ditolong Tuhan, dipulihkan, kita dikuatkan. Tuhan terima kasih, karena bilur-bilurmu kami telah menjadi sembuh. Sembuh dari segala sakit penyakit kami, sembuh dari segala sakit penyakit financial, ekonomi kami, sembuh dari segala sakit penyakit relationship kami. Tuhan, today is a day of breakthrough, a day of healing, a day of strength, a day of grace, a day of your faithfulness dalam hidup kami. Mari saudara, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ayo saudara, just say thank you. Thank you Jesus. We thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Ayo kita ambil waktu 1 menit. Just to sit still, take a rest, be still, and let God speak in your life. Terima kasih Bapa. We want to receive. Hari ini kami mau terima your goodness in our life. Kami mau terima your faithfulness in our life. Kami mau terima Tuhan pengharapan itu dalam hidup kami. Manusia bisa mengecewakan hidup kami, tapi Tuhan, Engkau janji dan Engkau nggak akan pernah curangi kami, dan setiap janjimu akan genap dalam hidup kami. We wanna receive, kami mau terima rest. Dan biarlah Tuhan, sungguh hari ini kami dipulihkan. Yang sakit menjadi sehat, yang letih lesu menjadi kuat, yang dengkulnya rasanya sudah nggak sanggup lagi Tuhan. Hari ini Tuhan yang kuatkan. There is hope, there is strength. Oh God, there is restoration hari ini. Terima kasih Bapak. Receive, kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima. Amen. Well, find rest this week and I hope you be restored. I believe kita semua akan dipulihkan, dikuatkan, and ready to do bigger things for God. Dalam nama Yesus, semua yang menerima katakan, Amin.